Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini kita pertemuan yang ke-8. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yang lahir dan dipertemukan di roda mulia di wilayah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Qolis. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih Yudhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Bapak yang muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis virtual mengkaji ayat-ayat Allah, memahami dan mendalaminya. Semoga pembacaan kita, ta'lim kita, kajian kita beroleh rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Semoga engkau semuanya mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dengannya Allah utus dan kepadanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Rasul sendiri telah bersabda mengingatkan kepada kita semuanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang kau baca kelak menjadi syafaat di hari akhirat nanti. Tentu saja Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran tidak semata-mata membaca, tetapi juga memahaminya. Dan terlebih tentu saja semampu yang bisa kita lakukan dengan sekuat tenaga, sepenuh hati mengamalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-8. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bunda Ane, kita sampai pada surah Al-Hadid ayat 13, 14, dan juga kita akan membahas ikhtisar surah, yaitu ringkasan rangkuman surah yang ke-42 di dalam Al-Quran, yakni surah Syura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu juga kita akan mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis qudsi maupun seperti biasa kita akan membaca hadis doa yang insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita akan membaca terlebih dahulu surah
Al-Hadid, yakni surah Al-Hadid ayat 14 dan ayat 15. Baik, mohon perkenan untuk Silakan dengan Bunda Kuria. Assalamualaikum, Bun. Bunda Kuria, Waalaikumsalam. 14 surat Waalaikumsalam. Al-Hadid ya, Bun. Surat Al-Hadid ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Fal yawma la yu'khadhu minkum fityatun wala minal ladzina kafaru wa ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masyir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, rahimanallahu bitilawatil Quranil Karim muslimah. Semoga yang mulai membaca, yang mendengarkan beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang muliakan, surah yang dibacakan oleh Bunda Huriyah tadi adalah surah Al-Hadid ayat 14 dan 15. Pada surah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengisahkan kepada kita rangkaian bagaimana orang-orang kafir, wabil khusus bagaimana orang-orang munafik yang berada di sekitar kaum muslimin ketika hidup di dunia, lalu kelak mereka meninggal mati sama-sama dipertemukan oleh Allah, lalu mereka baru menyadari apa kesadaran mereka sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca, ternyata orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT waktu di dunia senantiasa taat kepada Allah dan melaksanakan sholat 5 waktu, mengambil air wudhu, lalu akan memancar pada diri orang-orang mukmin itu cahaya. Baina aidihim, cahaya dari di hadapannya, wabi aimanihim, dan juga dari arah sebelah kanannya. Lalu orang-orang munafik itu berharap kiranya mendapatkan cahaya, mendapatkan efek cahaya, bahkan mereka meminta cahaya itu dari orang-orang beriman. Faltamisu nuro, maka orang-orang beriman menanggapi permohonan orang-orang munafik tadi sambil berkata, mengejek mereka, faltamisu nuro, carilah cahaya kalian. Artinya coba kembali dan raihlah cahaya sebagaimana kami meraihnya dahulu, karena kami dahulu waktu di dunia bersusah payah, berlelah letih mengikuti dan menaati apa yang Allah perintahkan, sehingga seperti inilah keadaan kami. Akhirnya lalu kemudian mereka mengikuti saran itu, lalu mereka kembali ke belakang, dan apa yang terjadi? Lalu Allah faduriba bainahum suar. Lalu Allah beri batas antara orang mukmin dan orang munafik tadi, suarun pembatas. Batinuhur rahmah wa bin qibalihil azab. Jadi orang-orang yang berada di dalam yang digolongkan orang mukmin itu mendapatkan rahmat Allah, bercahaya, tanda anugerah Allah, ya, nikmat Allah yang diberikan kepada mereka atas ketaatan yang mereka peroleh waktu di dunia. Tetapi wa min qibalihil azab, sebaliknya di arah sebelahnya yaitu orang-orang munafik, justru mereka mendapatkan azab. Nah, lanjutan ini ayat-ayat yang lalu. Nah, di ayat ini merupakan lanjutan daripada ayat yang lalu. Yunadunahum. Orang-orang munafik itu memanggil-manggil orang yang beriman tadi.
Yunadunahu, mereka memanggil dengan penuh semangat, dengan penuh harap. Begitu. Alam nakum ma'akum. Lalu mereka mengatakan kepada orang mukmin tadi, bukankah kita dahulu waktu di dunia pernah bersama? Bukankah kita waktu di dunia dulu menjadi kolega? Bukankah kita waktu di dunia dulu adalah berkawan dekat, akrab, berbisnis bersama, melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama, melakukan kegiatan-kegiatan filantropi yang kita sebut sekarang, atau di dalam dunia bisnis ada CSR atau sejenisnya. Bukankah dulu kita sama-sama bergaul, bersahabat, melakukan kegiatan-kegiatan sosial? Qalu bala. Kata orang mukmin itu benar. Dulu kalian itu yang kalian sebut bersama kami dulu di dunia. Tapi sayang, kalian itu, hai orang munafik, melakukan 5 hal. Nah, ini Bapak yang muliakan. Ini saya kira ringkasan dari ayat ini. Tapi kalian melakukan 5 hal yang menjadikan kalian sengsara. Apa 5 hal itu, Bapak yang muliakan? Pertama, bala, kata qalu bala. Orang-orang mukmin mengatakan benar, dulu kalian bersama kami di dunia. Walakinnakum, tetapi kalian, nah ini yang menjadi alasan mengapa mereka menjadi ada di tempat yang berbeda. Mengapa mereka kemudian bukan mendapatkan rahmat tapi mendapatkan azab. Apa? Pertama, fatantum anfusakum. Kalian celakakan diri kalian sendiri. Mengapa kalian celakakan diri sendiri? Jawabannya adalah karena kalian tidak beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang muliakan, orang-orang yang di dunia baik kepada sesama, peduli pada lingkungan, peduli pada fakir miskin, melakukan bantuan-bantuan, donasi, semua itu menjadi sia-sia di hadapan Allah jika ternyata tidak ada iman di dalam hati mereka. Atau ada iman di hati mereka, tetapi apa yang mereka lakukan itu semata-mata ria'an nasi. Semata-mata mencari pamer manusia. Ingin mendapatkan kekaguman dari manusia. Apa yang kita sebut sebagai ria. Atau sebagai sum'ah. Sebagai ujub. Maka perbuatan itu, entah kalian tidak beriman, kalau tidak beriman berarti sia-sia. Karena tidak ada amalan baik yang di dunia lakukan, sama sekali tidak ada nilai di pandangan Allah, dalam pandangan Allah jika tidak ada iman. Atau kalian beriman, tetapi kalian sia-siakan amalan kalian itu dengan riya tadi, dengan riya, dengan ujub, dengan takabur, dengan sum'ah. Maka itulah Bapak Ibu muliakan, itulah hakikat munafik. Apa itu munafik? Munafik itu kan kalau bahasa kita kan orang yang luar di mulut, luar di hati. Oke, itu pemahaman yang saya kira luas. Coba kita ingin sedikit memahami kata munafik dari sisi arti kebahasaan. Kata munafik itu kalau kita coba turunkan kepada tasrif dalam ilmu sorof bahasa Arab, munafik itu sifat dari kata nafaqa. Itu yang artinya munafik, berbuat munafik. Tapi kata nafaqa itu sudah 4 huruf, mendapatkan tambahan alif yang menunjukkan bahwa perbuatan itu, aktivitas itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar menikmati. Mereka menyengaja melakukan itu. Itu kesan mengapa di sini menggunakan kata alif setelah huruf pertamanya. Jadi salah satu fungsi penambahan alif dalam bahasa Arab setelah huruf pertama pada kata kerja, salah satunya adalah apa itu? Litakalluf, untuk menunjukkan kesungguhan. Seperti pada kata misalnya yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Khada'a itu artinya menipu, tapi ketika ditambah alif khada'a itu berarti ada kesungguh-sungguhan melakukan aktivitasnya. Kata nafaqo tambahan alif itu sungguh-sungguh berbuat munafik. Pertanyaannya, apa sih arti nafaqo itu tanpa alif nafaqo gitu? Maka arti nafaqo itu arti dasarnya artinya hilang, sirna, lenyap. Bapak Ibu, hilang, sirna, lenyap. Maka berarti kalau nafaqo berarti sungguh-sungguh
Satu sisi dia berbuat kemunafikan, di sisi lain sungguh-sungguh dia apa? Dia menyanyiakan, dia menghilangkan, dia mengaburkan, dia melenyapkan. Apa yang dilenyapkan? Yang dilenyapkan pahalanya. Yang dilenyapkan itu adalah kebaikannya di sisi Allah. Karena Allah tidak butuh kepada perbuatan seseorang hamba yang diniatkan bukan untuk dirinya. Maka seakan-akan Allah mengatakan, hai orang yang berbuat ria, dulu kan kamu waktu berbuat ini dan itu ingin mendapatkan pujian si anu, si anu, si anu. Ya udah, mintalah ridho pada orang-orang yang kamu mintakan riaknya kepadanya. Karena engkau ini alasan kau melakukan itu kan karena dia. Ya sudah minta sama-sama dia saja, jangan sama aku. Kira-kira begitu tuh Bapak yang muliakan. Maka orang-orang munafik itu kendati dia melakukan, meskipun dia melakukan kebaikan, tapi boleh jadi amalan pahalanya nggak ada, sia-sia, sirna. Nah, itulah kira-kira makna yang terdapat di dalam kata walakinakum fatantum anfusakum. Tapi kalian sia-siakan diri kalian sendiri, kalian jerumuskan, kalian celakakan, kalian jerumuskan diri kalian kepada apa kehancuran, meskipun kalian beramal, tapi amal kalian itu karena pamrih, karena manusia bukan karena Allah. Itu yang pertama. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu, Bapak yang muliakan. Rugi, alangkah rugi nestapa, alangkah apa sia-sianya amalan kita jika ternyata apa yang kita lakukan itu semata-mata mengharapkan bukan ridho Allah tapi ridho manusia, pujian manusia, kekaguman manusia, gitu ya. Ingin dilihat semata-mata yang dilihat oleh manusia. Tanpa mereka maka kita tidak bersemangat melakukannya. Tanpa mereka maka kita tidak mau melakukannya. Inilah yang disebut munafik tadi. Dan gitu ya. Dan itu sesungguhnya adalah syirik. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku takutkan adalah bukan syirik besar, tapi syirik yang sembunyi-sembunyi, syirik yang tersamar, syirik yang kecil, asyirkul asghar. Ma huwa asyirkul asghar? Apa itu syirik kecil itu? Ya ria. Itu dia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi ada orang yang kelak di akhirat nanti, betapa di dunia dulu kita lakukan, kita saksikan dia berbuat kebaikan banyak sekali, membantu sana, membantu sini, menolong situ, ya, berbagi dengan begitu banyak orang, peduli bersama orang, tapi ternyata tidak ada hasilnya. Karena apa? Karena engkau telah mencelakakan dirimu sendiri dengan cara apa? Dengan cara ria dalam berbuat kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, watarabbastum. Kalian menunggu-nunggu. Apa kata para ulama? Ini kalau orang munafik yang dalam mulutnya gitu mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian orang-orang mukmin, tetapi sesungguhnya hatinya itu benci kepada Islam, kepada orang mukmin. Senangnya bersanding bersama orang-orang yang lain. Bangganya ketika bersatu dengan orang-orang lain. Justru bersatu dengan orang sesama muslim itu alergi. Itu yang terjadi dalam dunia politik, dalam dunia apa gitu. Ada orang mengatakan politik politik ya hanya politik gitu. Itu kan urusan dunia. Lah itulah yang mencoba mensekulerisasi. Apa? Mencoba untuk memisahkan antara dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam nggak ada satu bagian dari kehidupan kita manusia yang sebenarnya terlepas dari urusan akhirat. Tidak ada. Semuanya urusan akhirat. Mohon maaf. Mau ke kamar mandi saja diatur. Berdoa. Itu kan artinya urusan akhirat. Ini ke kamar mandi. Gitu kan. Apalagi urusan politik yang besar. Di situ ada ada hajat umat di situ. Ada harapan manusia ratusan juta di situ. Dan terus mengatakan ini urusan dunia, sayang banget. Itulah seperti itu. Jadi watarobastum, bahkan kalian menunggu kehancuran Islam, bahkan kalian menunggu perpecahan umat Islam, bahkan kalian gunakan segala usaha kalian untuk memecah belah umat Islam dengan cara apapun, memfitnah, mengadu domba, menjelek-jelekan dan seterusnya.
Jadi Bapak yang muliakan, ini kalau seperti ini kata Al-Quran, kita percaya nggak percaya, Al-Quran sudah mengatakan seperti itu, kan gitu ya. Gitu. Dan orang kalau sudah masuk ke dalam apa namanya gemerlap kenikmatan, ya kenikmatan apa namanya materialis, ya material, apa tuh jabatan atau yang politik dan sebagainya, nggak mau diingatkan, sudah nikmat di situ. Nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah nggak ada lagi suaranya, nanti kalau sudah nggak kepake, baru tuh ucuk-ucuk, wah saya ingin berjuang untuk Islam. Lah dulu waktu jadi ini dan itu ngapain aja, gitu. Ketika sudah nggak ada lagi daya, nggak ada lagi pengaruh, nggak ada lagi arti nilainya, tanda tangannya udah nggak bermakna lagi, baru bilang saya mau berjuang untuk Islam. Terlambat. Dulu ngapain aja, waktu ada kesempatan itu. Watarobastum, kalian tunggu. Tunggu apa? Tunggu kelemahan Islam. Tunggu perpecahan dalam bersama persaudaraan kaum muslimin dan seterusnya. Itu yang ada. Maka yang ada sekarang ini sesama muslim pun gitu kan. Nggak kurang apa namanya kebenciannya, nggak kurang saling ingin menjatuhkannya. Wartabtum, dan kalian ragu tentang janji Allah. Itu yang ketiga. Kalian ragu dengan janji Allah, kok iya? Gitu. Itu yang kalian ragu dengan janji Allah. Janji Allah kapan? Di dunia ini, janji Allah di akhirat nanti yang udah pasti. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa gharratkumul amani. Kalian telah dilambungkan, kalian telah ditipu oleh apa? Al-amani, angan-angan kosong, hampa. Itu harapan-harapan semu, gitu kan. Akan ini seperti apa? Seperti juga janji yang disampaikan oleh syaitan dan iblis kepada siapa? Kepada Adam. Apa tuh? Ketika berada di surga, gitu ya. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Itu kalimatnya iblis kepada Adam. Apa katanya? Wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya aku bersumpah, wa qasamahuma. Bersumpah tuh iblis untuk meyakinkan Adam, laminan nasihin. Sesungguhnya aku nih, kata iblis ini, termasuk orang-orang yang nasih. Apa nasih itu? Nasih itu tulus dalam memberi nasihat, dalam mengarahkan, dalam memberikan apa namanya pengertian kepadamu. Apa kata iblis? Ya inilah cara-cara iblis untuk memperdaya manusia. Aku tulus loh, nggak ada keperluan apa-apa, nggak ada pamrih, nggak ada apa. Itu kata iblis begitu kalau lagi goda. Terus apa dia bilang? Kenapa Allah larang kamu makan buah itu? Bukhul itu. Karena Allah tidak menginginkan dua hal padamu, hai Adam. Apa? Kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan berubah menjadi dua hal. Bersifat menjadi dua sifat ini. Pertama, itu kau menjadi menjadi malaikat. Yang pertama, Allah nggak pengen kau jadi malaikat. Yang kedua, engkau menjadi menjadi khalid, engkau menjadi akal. Allah nggak pengen kamu kekal di surga. Tuh kenapa Allah larang. Makanya kamu kan pengen. Aku bersumpah beneran loh. Oh itu yang bener. Gitu. Akhirnya terpedayalah Adam. Makanlah tuh buah khuldi. Apa yang terjadi? Fabadat sau'atuhuma. Maka tiba-tiba saja apa yang dilarang oleh Allah tadi dilaksanakan oleh Adam dan Hawa. Fabadat lahuma sau'atuhuma. Akhirnya terlepaslah dari Adam dan Hawa itu pakaiannya menutupi auratnya. Artinya apa itu? Manusia itu kalau melanggar itu, maka terlepas darinya kemuliaan di sisi Allah. Dari pakaian itu kan yang menutup aib. Sehingga orang kalau terlepas pakaiannya, aibnya tampak. Kemuliaannya hilang. Itulah manusia, itulah kita sesungguhnya. Ketika kita melanggar, ketika kita durhaka kepada Allah, maka yang sirna dari kita itu apa? Yang sirna dari kita itu adalah kemuliaan dalam pandangan Allah.
Itu dia. Itu kan filosofi dalam Ramadan. Wa tafiqa yaksifani alaihi min jannah. Maka rasa malu yang ada pada Adam dan Hawa, maka segera keduanya itu mengambil daun-daun untuk menutup sau'atuhuma. Sau'ah itu berarti aurat inti, namanya sau'ah. Ya, aurat inti itu namanya sau'ah. Itulah akhirnya terpandai oleh iblis. Nah, dan iblis berjanji sampai kiamat, la ughwiyannakum, gitu. La uzayyina lahum, akan aku buat mereka orang-orang hamba-hambamu itu, orang-orang beriman itu, la uzayyina lahum, aku akan buat mereka memandang bagus perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan yang sesungguhnya melanggar, tapi iblis bisikkan dalam hatinya sehingga manusia itu berkata, oh ini bagus, ini demi ini demi ini untuk ini, untuk semuanya itu dibikin kamuflase, dibikin apa namanya palsu oleh iblis, sehingga kalimatnya kanan kiri untuk apa? Untuk membenarkan perbuatan buruknya itu. Itu dia, wa gharratkumul amani, kamu telah dilambungkan oleh angan-angan. Engkau telah diperdayakan oleh angan-angan kosong, tipuan-tipuan kosong. Itu yang keempat. Hatta ja'amrullah, dan itu kamu lakukan itu sampai ketetapan Allah datang. Ketetapan Allah itu apa? Kematian. Wa gharrakum bilail ghurur, dan akhirnya kalian ditipu oleh iblis, oleh setan. Ghurur yang menjadikan kita lengah itu ya iblis dan setan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, secara pribadi saya, kita semuanya Bapak memuliakan, bahwa manusia itu menjauh dari Allah biasanya dipengaruhi oleh 5 hal ini. Pertama, fatantum anfusakum, kalian celakakan dirimu sendiri, kamu sendiri mencelakakan dirimu. Yang kedua apa? Karena kalian menunggu-nunggu. Nunggu-nunggu apa? Menunggu-nunggu orang-orang yang taat kepada Allah itu agar yang menasehatimu itu ingin celaka. Islam itu agar melemah. Kenapa? Karena Islam dianggap sebagai penghalang. Tuh. Wartabtum, dan kalian ragu dengan janji Allah, janji akhirat, janji dunia, bahwa yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Kalian ragu, nggak percaya. Yang keempat, kalian telah ditipu oleh angan-angan, telah dilambungkan, ya, telah dibuat lupa oleh angan-angan, lupa akan tujuan hidup ini. Sampai kalian mati begitu. Dan kesemuanya itu ternyata kalian tunduk, ditipu, mau ditipu oleh iblis. Ini 5 hal Bapak Ibu. Fal yawma la yukhadu minkum fidyatun. Maka kalau kita udah mati nanti, orang-orang munafik itu mati, setiap manusia itu mati, maka tidak ada nilainya, maka tidak ada manfaatnya apapun tebusan. Udah nggak ada, mau tembus dengan apa? Harta udah ditinggalkan semua, jabatan sudah terlepas semua, gitu ya. Wala minal ladzina kafaru, tidak pula kalian mendapatkan pertolongan dari orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian hai orang-orang munafik, tempat kalian hai orang kafir adalah neraka. Hiya maulakum, disitulah tempat kalian, disitulah sahabat kalian, disitulah kawan-kawan akrab kalian, gitu ya. Disitulah kalian akan meminta perlindungan yang gak ada manfaatnya, perlindungan di neraka. Wa bisal masir, dan seburuk-buruk tempat itu adalah neraka. Seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Demikian pesan surah atau surah Al-Hadid ayat 14-15. Paling tidak isyarat, gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya sebutkan maksud, saya kira mungkin berlebihan karena yang tahu maksudnya itu hanya Allah. Nah, tetapi apa yang disampaikan tadi, paling tidak para ulama saking hati-hati mengatakan itu kesan dari ayat tadi. Itu kalimat kesan itu untuk merendahkan, untuk membuat tawadhu dirinya agar tidak terlalu sombong, untuk mengatakan inilah maksud Al-Quran. Belum tentu, yang tahu maksudnya kan hanya Allah. Manusia hanya menerka, manusia hanya mencoba mendekati dengan pemahaman-pemahaman yang didapati baik secara kebahasaan, sejarah dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu muliakan. Baik, akhirnya kita ingin coba dalami kata per kata
dari ayat ini. Siapa yang barangkali sudah menuliskannya, Bapak Ya, Ibu? sudah. Kalau ada yang sudah, silakan. Biasanya Bunda Riri, Putin, Bunga. Silakan. Iya, saya kopinya kelihatan. Mana, Bun? Oke. Iya, Pak Ustadz. Tapi biasa pakai pensil jadi kurang jelas. Tapi udah semua. Iya, iya. Iya. Nggak apa-apa. Siapa dulu nih, Bu nih yang akan disampaikan? Bunda Bunga dulu, Bu. Bunga Ya, dulu. bunga, ya boleh, silakan. Nah, itu Bunda Tin. Oh iya. Silakan, Bun, ditampilkan, Bun. Sini, Bun. Ya, ini Pak Ustadz. Baik. Berapa kolom yang sudah terisi? 58 Pak Ustadz. 58. Subhanallah. Kebanyakan Baik, untuk makasih. Luar cerang-cerang. biasa, detail sekali berarti ini ya. Ayo, Bunda Riri. Berapa? Baik. Bunga Makasih, Bunda-bunga. Makasih. Bunga Dina. Baik. Iya, saya 59. Wah, ada aja. 59 ya. Iya, Subhanallah. Waalaikumsalam. Betul ya, 59. Iya. Waduh, ya Allah, Oke, kanan this kiri one. Pak ini Iya. benar-benar besok kurang ini kertasnya. Baik, Bunda Tin. Ambil Makasih Bunda Bunda Riri. Tin, Ya, silakan. Sama. Bunda Tin sekarang. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ayat 14. Ayat 14 itu jumlahnya 30 37 Ustadz. 37 kan baru ayat 14 37 ya. Sedangkan ayat 15 Ayat 15 Ustadz saya tuh kok belum selesai. nggak apa-apa. Jadi kalau Apa, belum Bun? selesai nanti ngikut berarti gitu ya. Baik, Pak Haji Zainal ternyata apa namanya Ada urusan. Baik, makasih ya. Insya Allah dimudahkan ya, Pak Haji. Enggak. Siapa lagi yang Iya, makasih Ya, Bun. makasih Itu Bunda Tin. iya nanti kayaknya sih sama hasilnya ya. Insya Ada Allah. lagi Bu Ana siapa yang akan menampilkan? Siapa yang Cukup. sudah, silakan. Baik. Cukup kita sekarang coba kita Urai. bahas ya. Saya juga nggak tahu berapa nih, kayaknya ada yang kurang juga nih. Kalau dilihat sih jumlah saya nih 50 berapa itu? 9. 59. 59. Bunda Riri kali ngasih tahu saya ini ya. Sama Bunda Riri. Enggak, saya nyampe dari Pak Ustadz tadi malam. Just kidding. Calling-callingan ya. Waduh, luar biasa ini. Detail sekali 58, 59 itu. Tadi Bunda Tin kan baru 37 yang ayat 14 ya. 38 Ustadz. Tuh kan? 38. 38 tambah 38. lagi 20 kan jadi 58 ya Mas Wilan ya. Iya, alhamdulillah berarti sudah detail ya. Mari kita lihat yunaduna, mereka memanggil. Wa mereka ya. Lahum mereka juga nih. Jadi mereka kalau wawu itu mereka sebagai subjek, kalau hum itu mereka sebagai di sini sebagai objek gitu Bun. Jadi bedanya wawu sama hum di sini, wawu di atas sebagai apa tadi? Wawu itu sebagai subjek, sedangkan hum itu sebagai objeknya. Alam, alam, apakah? Tidak. Betul. Nakun, menjadi aslinya menjadi. Ma'a, kami menjadi. Ma'a bersama. Betul. Kum kalian. Qalu berkata. Siapa yang berkata? Mereka. Bala. Benar. Walakin
Walakin akan tapi akan tetapi Akan tetapi kum kalian kalian fatan mencelakakan makan menjelaskan tum kalian 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 anfusakum diri sendiri kalian. Oh, ini Iya. harusnya di ini dipisah. Anfusa. Ampusa. Tuh kan, anfusakum. Anfusa dan kum. Tuh kan. Berarti Oh, 60. belum tentu. Coba aja nanti. Ini saya ada kelewat nanti ini. Anfusakum. Anfus sama kum pisah Ustaz ya. Iya, betul dipisah Bun karena dua kata tadi ya. Iya. Kalian. Kalian Wa badan dan tarobas menunggu. Dan menunggu. Tum Tum. kalian. Wa dan Dan irtabat meragukan. meragu atau ragu apa meragukan atau ragu-ragu. Kum kalian wa gharrat dan gharrat diperdaya. Ditipu. Ditipu benar, diperdaya ditipu. Ats-nya itu tidak ada artinya. Tanya nggak dipisang ini. Iya. Oh gitu boleh. Iya. Tapi dipisah juga boleh karena fiilnya kan goronya saja. Iya betul. Tak ya. Bukan goros ya. Ustaz ya. Jadi ini ats ini huruf. Kalau goro itu Iya. fiil. Fiil. Ats-nya itu huruf. Mati Ustaz ya. Enggak Bun. Cuma Bukan. pemakaiannya Iya, saja. Tak. Jadi Itu boleh kan. tuh. Jadi kita ganti dengan yang aktif, memperdaya. Oh gitu. Diganti aktif bisa ya. Memperdaya. Memang dia bukan pasif, menipu. Bukan ditipu ya Ustaz ya. Itu dalam pemaknaan, dalam terjemahan supaya dipahami, mudah dipahami. Tapi katanya dia aktif. Katanya aktif. Kum kalian. Kum kalian. Al-amani. Al-amani. Apa? Angan kosong. Iya, angan kosong, betul. Al-amani itu khayalan. Khayalan. Hatta Sampai. Sehingga atau sampai. Sehingga atau sampai. Ja'a datang. Amru. Apa? Ketetapan. Jadi amru itu ada urusan, ketetapan, perintah, banyak memang. Nah, Allah. Wa gharra dan tadi ya dan menipu, memperdaya kalian billahi bilanya terhadap Allah al-ghururu menipu para penipu. Maksudnya adalah setan dan iblis. Al-ghururu fa lalu maka ya maka al-yawma pada hari ini tidak yukhad diambil diterima min dari kalian fidyatun tebusan wa dan la tidak min dari alladzina orang-orang yang kafaru kafir wawunya mereka ma'wa tempat tinggal apa itu tempat? Ya tempat tinggal boleh Bun. Tempat tinggal kalian neraka. Dia neraka dia neraka itu maula tempat berlindung. Tempat berlindung.
kalian, Kalian wabisal masir, Bisa masuk. dan bisa seburuk-buruknya tempat Bisa kembali. seburuk-buruk al-masir, tempat Tempat Kembali kembali. Berarti jumlahnya kalau gitu 60 Bun ya? 60-nya. 60. Ya kurang 1 doang sih, kurang 2 nggak apa-apa. Saya kurang dita. Rocky. 58 ya. Iya Bun, jadi totalnya berarti 60. 60. Baik, alhamdulillah. Kita masuki ini isim huruf fi'il. Nah, gini nih. Pak. Fi'ilnya dulu. Coba Bun, ada berapa fi'ilnya jumlahnya nih? Iya, Ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mencelakakan fiil. Menunggu fiil. Fiil lagi. Dua belas. Jumlahnya berapa? 12. Ternyata 12. jumlahnya 12. 12. Tapi sama nggak 12-nya? Coba dari paling bawah. Insya Allah sama. Alhamdulillah. Dari paling bawah. Pertama bisa. Dari bawah dulu ya. Oke. Bisa ya. Bisa. Terus naik lagi di atas. Kafaru, Kafaru. Naik lagi di atas. yukhozu, Lagi. Yukhozu. Naik lagi di atas. goro, Goro. Terus di atas lagi. ja'a, Ja'a. Di atas lagi. gorot, Gorot. Iya gorot. Di atas lagi. tabetum, Irtabat. Irtab. tartum, Irtab. irtab, Naik lagi. tarabas, lagi. Tarabas. Naik lagi. batang, Batan. Terus lagi. kolu, Kolu. yunadu, Naik nakun, Nakun. Nakun. nakun, Dan Ya. yunaduna. yunadu, Jumlahnya benar. 12. 12. Subhanallah. Saya kira perkiraan tadi kalinya 11 dinyebutnya nih. Ternyata 12. Pas banget. 12. Berarti udah detail. udah tahu. Udah tahu lengkap. Bisa itu ternyata fi'il. Padahal kalau dilihat dari artinya nggak ada fi'ilnya tuh. Bisa ya. Sekarang isim ya. Oh, isimnya banyak nih Bun. Isimnya banyak nih. Kita coba isimnya ya. Kita klik aja, kita copy ya. Ini Bun isim. Apakah itu huruf Bun? alam, Kum nih isim ya. Kalau bala itu isim kalau Ustaz. Nah, bala itu huruf. Huruf ya. Huruf Bala, bala iya. itu huruf. Huruf apa namanya Bu? Bapak Ibu? Bala jawab. Huruf jawab. Sahih. Huruf jawab. Gitu ya. Kum isim. isim, Tum isim. anfus, kum, isim, Isim. gorot, Terus tumul, tum lagi. Tum lagi. amaniyah, Tum lagi. amaniyah, Ada memperdaya tadi. Terus Amru. ini kum amani. amani, amru, Amrullah. Amru Allah. gorokum, Kum nih. Kum. Kum. al-ghorur, Allah. Al-ghurur. Kum tum Al-yauma. Al-yaum. Kum fidyatun. kum fidyatun, Kum alladzina, Alladzina betul. ma'wakum munar,
Ini wawunya, kumnya, narnya, hiyanya, maulanya, Maula, kum juga. kumnya, Kumnya isim juga. semua. Al-Masir, Al-Masir, isim. Alladzina. Udah habis. Wah, sisanya huruf. Udah, itu udah tinggal itu aja udah jadi. Sisanya Selesai deh. huruf. Ini huruf. Enaknya Apa kalau Ustaz? bikin. Angan-angan kosong Ustaz itu Apa Bun? angan-angan kosong itu angan-angan kosong termasuk isim atau Isim Bun, ada alif lamnya ya tadi. Alif lam. Al-amani. alama mani. Iya, Al-man. al-amani. Itu isim. Oh iya, ada al ya, oh iya, al ya. Ada alnya Bun ya, Alif cirinya. lam. Bukan, ya. Ini al ya. Bener, itu isim. Udah selesai. Cepat ya. Alhamdulillah. Tinggal kopi doang sih kan. Cepat. Urayanya nih. Kalau yunadun filnya fil apa ini? Mudore. Mudhari'. Kalau wawunya domir. Domir muttasil. Apa kemarin? Mukhatabun. Domir muttasil ghaib ya. Gaibun. Oh, enggak. Wow. Muttasil Gaibun. ghaibun. Ibun. Hum sama. Nama gue Ibun. Domir mutasil Oh iya, domir muttasil artinya domirnya nyambung. nyambung. Kalau apakah huruf apa ini? Istifham. Istifham. Istifham ya Ustaz. Iya betul istifham Bun. Lam. Huruf. Nafi. Lam jum. Nafi. Nafi. Nafi apa jazm? Apa Bu? Bukan yang itu kan ya Oh, itu kalau nafi itu maknanya, jazam itu fungsinya. Boleh. fungsinya. Nafi dan jazam. Boleh. Jadi kalau nafi itu maknanya, kalau jazam itu fungsinya. Iya sih. Menjazmkan. Menjazamkan fungsinya itu. Nakun. Nakun mudhari. Fi'il mudhari. Ma'a. Zorof. Zaraf sahih. Zaraf itu sahih, itu zaraf. Terus kum. Domir sama yang tadi. Domir muttasil mukhatabun. Orang kedua. Mukhatabun. Berarti orang kedua banyak ya? Iya, orang kedua banyak. Betul. Qalu. Fi'il mudhari Adi. Iya. Kadang-kadang kita nyebut tuh agak keliru. Ini fi'il madhore. Sebab udah mau menyebut madi tapi kok tiba-tiba ujungnya adanya berarti ini madhore. Atau mau nyebut mudhore tapi ternyata madi. Oh ini fi'il mudi gitu. Terlempar itu. Madi. Wawunya domir. Domir apa nih? Domir muttasil ibu. Bala huruf jawab. Tapi namanya gini nih. Huruf jawab untuk apa namanya pertanyaan negatif. Gitu Bu. Kalau pertanyaan positif, naam sama la. Itu ya. Kalau pertanyaan apakah ini hari Senin? Nah, itu kalau pertanyaannya positif berarti kalau iya naam, kalau tidak la. Tapi kalau pertanyaan dimulai dari negatif, ya, itu membenarkan itu apa namanya justru lawan daripada pertanyaannya pakainya bala. Bala. Ya, Kalau bal bagaimana Pak Ustadz? Apa bedanya bal sama bal? Oh beda, kalau bal itu kalimat penegasnya bisa bahkan iya atau namanya huruf ataf. Nah kalau bala sebenarnya adalah
At-tathbitu menetapkan gitu, menetapkan kebenarannya. Bukankah Allah itu hakim yang maha adil kan gitu ya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau kita sebut jawabnya dengan na'am, berarti Allah tidak adil. Oh gitu Ustaz ya. Kan gitu ya. Bukankah kamu Ahmad? Iya, berarti bukan Ahmad. Kan gitu. Kalau na'am berarti bukan Ahmad. Jadi jawabannya Bala. Bala. Benar, saya Ahmad gitu. Bala. Oh, bala. Pakainya bala. Kalau pakainya na'am berarti bukan Ahmad. Kalau iya bukan Ahmad. Iya kan gitu ya. Iya betul. Bukankah ini hari Senin? Iya, Benar. berarti bukan hari Senin. Gitu. Harusnya benar. Tapi kalau benar ini hari Senin, nah benar itu berarti bala. Ini hari Senin. Gitu. Nah itu ya, gitu ya. tidak perlu bedanya. ada syarat apa-apa Pak Ustadz ya. Cuma ngelihat kalimatnya aja. Iya, kalimatnya aja. Jadi na'am itu benar, iya untuk kalimat negatif. Positif, Negatif yang dimulai negatif. Gitu ya. Iya. Baik. Walakin huruf apa nih walakin nih? Namanya nih. Namanya huruf ataf. Ataf. Walakin untuk kebalikan. Ataf untuk kebalikan. Jadi ataf itu bukan wawu sama fa saja. Bal ataf juga. Hatta ataf juga. Lakin juga. Kum. Domir mutasil mukhatabun. Fatan mati. Fi'il madi. Fi'il madi. Itu kan tahu. Alhamdulillah. Fatan itu artinya bisa memfitnah juga. Oh, fitnah. Oh ya, fitnah yang benar. Fatan, mencelakakan. Jadi memfitnah, mencelakakan orang. Mencelakakan. Terus Domir. apa nih? Domir apa tum? Domir mutasil mukhatabun. Anfus. Jama apa nih? Jama taksir. Taksir. Pertanyaannya mufradnya apa? Nah, itu dia. Nafasa. Nafasa fiilnya. Nafsun. Oh, nafsun. Betul. Mufradnya nafsun. Nafsun, benar. Kum sama tadi nih. Ini kita copy aja. Tuh. Ataf. Tarabus fi'il Mudore. Fi'il madi. Oh, karena mati ya. Tarabot. Ayo saya bertanya Bun, Ibu mengenalinya dari mana kalau dia fi'il madi? Dari ta itu. Yang mana Bun? Tanda mudore juga. Iya, masih Dari mana Bun? Belakangnya. Fi'il mudhari juga ada fathah. Bukan itunya apa? Sukun. Fi'il mudhari juga bisa sukun. Ikut wazan Iya kan? Jadi Ibu mengenalinya dari domir yang mengikutinya. Tarobas tadi apa? Tum. Iya. Tarobas tum. Jadi kalau fi'il madi. Kalau diikuti tum itu mesti fi'il madi, nggak ada fi'il lain. Iya. Kalau diikuti apa Pak Ustadz? Tum. Tum. Iya.
Yang Oh, nempel ya Ustaz. nempel. Yang nempel. Tumatum, tumatuna, na itu mesti fil madhi. Oh, madu harusnya. Oh, Iya. ya, mengikuti ya. Iya, di Antum. sini tandanya jelas. Kalau Antum. kalau nanti bukan tum wawu, wah itu lebih Oh iya benar. lebih nggak jelas Fa'altum. lagi tuh. Berarti Fa'altu, kan fa'altu, ini fa'altunna, fa'altu, fa'alna. atau tak tumatum itu berarti mesti Tumat. fil madhi Oh, depannya. si madu ya. Mm-mm. Asalnya terkecualinya dengan tak depan Ustadz ya. Iya, terkecohnya dengan ta depan. Dikiranya tanya tuh Kirain huruf mudorek. mudhore'ah. Mudarat. Padahal dia bukan huruf Tanda. mudhore'ah, huruf asli tambahan. Ditambah, Mm-mm. ditambah. Gitu. Kan aslinya 3 Pak Ustadz. Iya, 4 ya. Kan robaso, tasnya robaso. robaso, iya. Taknya itu artinya apa, saling atau bagaimana? Biasanya kan suka pakai ditambahkan jadi saling. Enggak. Oh, tarobaso artinya itu juga mengatakan sungguh-sungguh bisa. Oh, sungguh-sungguh. Oh, Ya, kalau karena ditambah tak ya. penuh. Sungguh-sungguh. Wawunya wawu apa nih? Atof. Atau Oh, Irtabat fil meragukan. mati ya. Bukan maldi. Tadi. madi. Dari mana taunya tuh ada tumnya. Ada Iya tumnya. ya. Dihitung ya. Ada tuh. Diikuti Iya itu kan? ya. Iya. Irtabtum kan itu ya. Udah jelas tuh maldi itu. Itu ciri-cirinya Ustadz ya. Iya, benar Bun. Wa Atau dan atau Wah, dan dan atof. Goro maldi. Arci Madi. Datanya. Atsnya ini namanya huruf taknis. tak taknis kita Ya, lah. tak tanis bener. Iya. Ya, huruf taknis. Huruf menunjukkan bahwa fiilnya itu menunjukkan Mana? Mana? Tak. bahwa pelakunya muannas. Kum, tadi sudah kum. Tuh. Kotopun. Alamani. Buka paling halaman ini. Iya. Jamak taksir. Taksir. Hatta huruf apa? Hatta aja. Atau. Atau Oh, atau. Atau. Iya. Tapi nanti ibu-ibu kalau hatanya diikuti isim yang ujungnya kasroh berarti dia huruf jar. Oh gitu. Yo coba contohnya Bun. Surah Al-Fajr. Ina anzalna. Ujungnya gimana ujungnya? Ilajar Fajri. Iya. Iya. Salamun. Iya. Iya. Hatta matla. Iya. Hatta matla'i. Atau Fajr. Iya. Nah gitu. Itu huruf atau Kalau Ustadz ya. kalau ini apa termasuk hatanya, termasuk apa, nasab apa gimana Pak Ustadz? Kalau bukan diikuti fil mudhore, ini kan fi'il madi Pak Ustadz. Iya. Setelahnya. Iya. Ya. Berarti dia huruf atof aja. Oh, atof saja. Iya. Ya. Fi'il mati ya. Hatta itu berarti ada 3 fungsi Pak Ustadz ya. Ada Iya. atof, Iya. harfu jar sama nasab. Iya benar. Nasab. Kelompok. Betul. Itu dia. Baik. Terus. Tapi ini amrullahi bukan yang karena ngikut dari sana Pak Ustadz, dari hatta tadi. Enggak diselingi. Nggak diselingi ya harusnya. Iya. Kalau harfu jar. Iya, enggak diselingi dia. Apakah dia huruf nasab, apakah dia huruf atof, apakah dia huruf jar, dia tidak diselingi. Gitu. Jadi huruf atof. Kalau diikuti fi'il mudhari' maka namanya huruf nasab. Oh, kalau fi'il mudhari' nasab. Ini fi'il madhi ya? Nanti Iya, ya. madi. Amru urusan ini dia ya masdar. Nah, Allah Lafal jalalah. lafaz Jalalah. Masjid. jalalah. Wanya ataf. Atau Gharra fil madhi. nanti Kumnya
tadi sudah. Mukotobun. Iya. B-nya huruf jar. Jar. Allahnya lafad Jalalah. jalalah. Al-ghururnya jama. Jam. Taksir. Taksir. Atau. Apa tunggalnya Bun? Gurur itu. Guru ya guru. Gurur itu tunggalnya ghirrotun. Hiro. Ghirrotun. Tapi pakai tasdid ya. Oh, Tasdid. Kalau nggak pakai tasdid, itu artinya semangat. Kalau pakai tasdid artinya tipuan. tipuan. Tasdidnya di mana Ustadz? Maaf. Di ro. Kira. Ghirrotun. Ghirro, iya. Guru. Tapi kalau ada orang menyebutnya dia penuh girah terhadap Islam, girah. Nah, itu semangat. Semangat ya. Iya, gairah itu bahasa Indonesia gairah, bahasa Oh, Arab gairah. itu. Itu Ya. bahasa Indonesia, bahasa Arab itu ghiroh. Giroh ya, giroh. Iya, itu bahasa Arab semangat, Semangat. kecintaan, kesukaan. Tapi kalau di tasdid dia punya girah, itu tipuan artinya. Tipuan ya, oh ya. Girah. Jadi harus hati-hati nih. Iya. Menyebutnya Kalau tasdid Tanpa udah tasdid gairah, kalau giroh pakai tasdid tipuan. Iya. nipu. tipuan. Ya kan ini Sama. para penipu tuh. Kan ghurur para penipu artinya. Iya. Jama taksir ya. Bener. Fa-nya huruf jawab. Al-yauma zorof. Zorof. Keterangan. La huruf Terjemahan. nafi. Nafi. Yukhad fi'il mudhari majhul. Baru majhul. Min huruf Pasti. jar. Jar. Kum Tadi. tadi. Mutasil. Mutasil mukhatab. Jatun Fidyatun itu masdar muannas ya. Mas. Oh iya, Muannas ya. 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 Muannas atau asalnya masdar muannas. Muannas. Nasalin. Enggak pakai salim. Enggak, satu dia tunggal. Tunggal. Wa ataf. Oh. Oh. Nahi. La Nahi. nafi min jar. Jar. Alladzina isim Musul. tul kafaru fi'il Ilmadi. madhi wawunya Domir. dhamir Goibun. muttasil. Goibun. Mm-mm. Goibun. Betul ghaibun. Goib. Ghaibun. Ini sebagai subjek Pak Ustadz ya. Nah, sebagai subjek bener. Ma'wa Tinggal isim. isi makan. Makan. Ya isi Huruf- makan. Makan Huruf apa? makan Bu? ya Ustaz. Makan nasi. Huruf Ini makan ya dikasih Tempat. keterangan ya, keterangan Keterangan. tempat. Keterangan Ini bilang makan apa itu? makan nasi. Tempat. Ustaz, enggak kayaknya enggak double ya, makan enggak. Bukan. Makan tuh tempat. Tempat Enggak, makan. maksudnya tulisannya bukan makan double kaf, Kak. Enggak ya? Oh enggak Bun. Oh, enggak. Itu bahasa Arabnya begitu makan. Yang ada double A makan gitu. Ya. makan. Si makan. Jangan takut makan nasi. Iya zorof dah. Orang zorof bisa juga. Ya bilang zorof biasanya Iya, zorof. Zorof, nyebutnya. Huruf Kan makan. zorof itu keterangan iya zorof makan. Kan isim Iya. zorof makan. Ya udah nggak apa-apa. Zorof Zaman makan. dulu zorof makan Pak Ustadz. Pakai tulisin Iya. zorof makan. Zorof makan. Apa tadi? Ma'wa. Wa kum mukhotobun Kotobun. anar isi muan hiya apa itu domir mun fasil Fasil ya. muannas mufroda muannas muannas ghaibah ghaibah aja langsung mufasil ghaibah ghaibah berarti perempuan ya. Perempuan. Maula sama tuh tadi tuh zorof Zorof makan. Huruf makan. kan. Hanya dua Pak Ustadz takut makan nasi. Iya udah itu aja lah. Ya, yang mana? Kurang satu A-nya. Kum
Sama tadi itu. Domir muttasil mukhatabun. Dukulam. Wawunya Atop. atop. Dukulam. Bisa fi'il madhi. Madi. Tapi boleh saya tambahin ya, Bun ya. Fi'il madhi jamid. Oh, jamid. Jam. Apa maksudnya fi'il madhi jamid? Gini, Bun. Fi'il madhi jamid itu fi'il yang tidak bisa ditasrif menjadi mudhore, menjadi masdar, menjadi fa'il. Ya dia doang, udah begitu doang, udah tidak bisanya udah. Gitu kedua. Given Ya, itu aja ya. cuma sebisa-bisanya doang gitu dia. Bisa-bisanya doang. Iya, kalau dhahaba kan ada yadhabu, dhahaban, zahib, kan gitu ya. Gitu. Iya, iya. Kalau ini bisa dari sononya bisa doang, udah gitu, titik. Jamid ya. Iya, jamid. Bisa. Tuh, jamid itu tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa berubah ya. Tidak bisa ditasrif. Al-mausir, zorob. Nah, zorob tadi sama zorob makan. Kan juga ya, tempat ya. Tempat Zorob kembali kan makan. namanya kan tempat kembali. Tempat kembali. Subhanallah, luar biasa. Mengurai begini aja luar biasa. Nih perlu ini. Alhamdulillah. Bunda, ayo Bunda Tin bacakan hadisnya nih. Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mm-mm. qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Mm-mm. Baca lagi. Idza talaita. Idza talaitu abdi. Idza talaitu abdi betul. Bi habibataihi. Bihabibataihi fasabra. Fasabra. Awat ya. Awattuhu minha minhuma maaf. minhuma Ya. Awattuhu minhuma jannata yuridu ainaihi. Allah berfirman, sungguh Allah berfirman, apabila aku memuji hambaku dengan kehilangan kekasihnya, yaitu kedua matanya, kemudian dia bersabar, niscaya aku menggantikan kedua matanya dengan surga. Masya Allah. Tuh Bun, kehilangan mata itu bisa macam-macam, bisa buta. Ya. Kehilangan mata itu bisa karena ada katarak, sehingga pandangannya dia menjadi terbatas, tapi dia bersabar dengan seada-adanya yang dia miliki itu, mungkin remang-remang yang ada itu, tetap dia coba baca Quran, dia coba ini, gitu ya. Maka itu yang disebut dengan sabar, sabar dengan ujiannya itu, tapi dia berusaha terus. Maka Allah katakan awatu minhumal jannah, maka aku janjikan bagi keduanya itu akan kusiapkan untuk kedua matanya itu, karena kedua matanya yang diuji itu, maka surga dengan surga yang diingininya mana saja. Tapi boleh dioperasi Pak Ustadz. Tapi itu Ya, tidak boleh termasuk itu. nggak sabar kan Pak Ustadz? Oh bukan begitu. Sabar itu dalam artian bahwa apa yang dilakukan dalam ketaatan padahal ada upaya untuk menghindar dari ketaatan. Tetap dia melakukan ketaatan itu, maka dia bersabar dalam ketaatan. Ketika diuji dengan keburukan, bisa dia melakukan keburukan, dia merintih, dia mengeluh, dia apa, tapi dia tahan untuk tidak mengeluhnya, itu namanya sabar. Jadi sabar bukannya tidak berusaha, bukan. Ketika sudah berusaha, ternyata takdir Allah seperti itu, dia menerima dengan tidak merintih, dengan tidak menyesali, itu namanya bersabar. Gitu. Jadi kita ada diuji oleh Allah dengan penyakit, diuji Allah dengan cobaan ini dan itu, tetap harus berikhtiar satu sisi terlebih dahulu. Lalu apapun yang terjadi padanya, maka bersabar atas ujian dari Allah itu. Sabar ada dua hal, bersabar dalam ketaatan dan bersabar dalam menerima ujian yang tidak menyenangkan. Tuh Bun, subhanallah ya, luar biasa nih. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi. Berarti ini hadis qudsi yang Rasulullah yang bersabda. Rasulullah bersabda, tapi pesannya dari Allah. Allah mengatakan idza btalaitu. Jadi Allah yang memang menguji. Idza btalaitu abdi
apabila aku uji hambaku habibataihi dengan dua kesenangannya. Kan orang senang banget punya mata, bisa melihat keindahan, bisa merasakan keindahan, indahnya ini dan itu semua dengan matanya. Tapi ketika diuji matanya dengan sesuatu yang tidak menyenangkannya, tetap dia bersabar untuk itu, maka Allah katakan, aku akan siapkan untuk dia dari kedua mata yang dia diuji itu, surga yang dia ingini mana saja. Itu nanti. Gitu, subhanallah. Baik. Kalau minhuma jannata, iya. Maksudnya minhuma jannata di sana. Minhuma dari kedua mata yang diujinya itu, yang sabar itu, iya, dia akan dikasih surga. Ini doa selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Indah sekali ucapannya ya. As'aluka ya Allah, aku bermohon kepadamu hubbaka, cinta ya, untukmu, mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka, mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu ya Allah. Indah sekali ya hadis ini. Jadi kita minta-minta sama Allah agar Allah hadirkan di hati kita, agar kita senantiasa cinta kepada Allah. Maksudnya apa cinta kepada Allah? Mengamalkan apa-apa yang Allah ridhoi, melakukan apa yang Allah ridhoi, menjauhkan yang Allah tidak ridhoi, menghindari larangannya. Betul. Dan kita diberi kecintaan oleh Allah terhadap siapa saja saudara-saudara hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Juga cinta, jangan sampai kita membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah. Seperti kepada Habib Rizik Syihab itu ya. Iya, siapapun itulah ya. Itu dan agar kita mengamalkan amalan apa saja yang menjadikan amalan itu dapat cintanya Allah. Gitu. Apa seindah-indah amalan yang dicintai oleh Allah adalah mendekati Allah dengan hal-hal yang diwajibkannya. Yang diwajibkan amalan wajib. Gitu. Setelah itu baru amalan sunnah. Kita masuki terakhir para bunda yang kami akan ikhtisar surat ke-42 itu surat Asy-Syura. Nama suratnya Asy-Syura, artinya musyawarah. Musyawarah. Iya, dinamakan Asy-Syura karena berarti memang musyawarah, dan ada surat di dalam surat ini ada kata-kata yang namanya syura. Kata-kata syura ini dia nih bunyinya, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Dan terhadap urusan mereka bermusyawarah. Dan mereka berinfak terhadap apa yang kami berikan. Ya, surat ini kadang-kadang disebut selain surat Syura namanya surat Hamim Ain Sin Qaf. Kenapa disebutnya Hamim Ain Sin Qaf? Karena memang awal suratnya bunyinya begitu. Hamim Sin Qaf. Surat dalam angka. Nah, ini nih. Jumlah ayat pada surat Asy-Syura menurut Qari Kufah 53. Sementara qari lainnya berpendapat terjadi 50 ayat. Sebagian qari lainnya mengatakan 56 ayat. Berbeda-beda ya. Surat Asy-Syura adalah surat ke-42 berdasarkan susunan mushaf dan surat ke-62 dari sisi urutan turunnya. Gitu. Kalau 42 adanya di mushaf. Kalau 62 berdasarkan urutan turunnya. Jumlah katanya, ibu-ibu yang muliakan, 860. Berapa? 860 kata. Jumlah hurufnya? 3.521. Banyak tuh ya. Banyak banget ya, 3.000. Kalau khatam, kalau baca selesai 3.000 kali 10. 35.000.
Begitu pahalanya dengan Ustaz ya. ujian mata yang sudah mulai berkurang, masih juga mau membaca. Wah, luar biasa. Ada 3 prinsip di dalam surat ini yang boleh menjadi perhatian kita, Ibu yang kami muliakan, yaitu pada surat Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini kita nih. Dan siapa saja. Ada 3 prinsip dalam beramal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan orang yang menginginkan akhirat atas penyebutan yang menginginkan dunia untuk menjadi apa? Perhatian bahwa akhirat itu harusnya diutamakan daripada dunia. Meski dunia tidak dilupakan. Yang kedua, akhirat tidaklah tunai, sedangkan dunia itu tunai. Iyalah, akhirat kan belum dirasakan. Sedangkan dunia langsung di sini. Gitu. Dapat apa di dunia. Terkadang di dunia saja tidak langsung dikasih. Nanti doa kita, harapan kita sebulan kemudian, setahun kemudian, 10 tahun kemudian. Gitu. Di dunia saja belum tentu tunai. Ada yang nanti dikredit. Gitu. Tapi kalau di akhirat udah pasti nanti. Ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa kemanfaatan akhirat dan dunia membutuhkan penanaman dan keinginan usaha jerih payah. Artinya apa? Tidak ada dilakukan dengan santai-santai. Dunia dan akhirat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibadahnya sungguh-sungguh. Capek, ngantuk, letih, dan seterusnya. Dunia juga begitu. Mendaya gunakan tenaga untuk perkembangan dan kekal tentu lebih utama daripada ke arah berkurang, berakhir, dan sirna. Kalau dunia bisa sirna, tapi akhirat langgeng selama-lamanya. Baik. Identitas surah tadi sudah, suratnya disebut Syura karena ada ayat ke-38 yang menyebut kata Syura. Tema-temanya suratnya, ibu-ibu yang kami muliakan, pewahyuan atau turunnya wahyu atau nuzul Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran untuk istiqamah dalam urusan tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan, berdakwah. Dakwah. Itu harus sabar. Dalam berdakwah, sabar dalam dakwah. Terus kesatuan agama-agama samawi, larangan untuk tidak berpecah belah dalam urusan agama. Jangan berpecah belah. Satu. Berbeda-beda nggak apa-apa, yang penting memahami perbedaan. Maaf dan melupakan kesalahan orang lain. Berikanlah maaf, gitu kan? Kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu jauh lebih besar apa tuh janji Allah untuk memberikan pahala. Meskipun kalau kita membalas ya nggak apa-apa, tapi jangan melebihi. Kalau melebihi zalim berarti. Tapi kalau kita mengharap ridho Allah atas kesalahan yang orang berikan kepada kita, tambah atas itu, maka dia dapat balasan. Murka dan amarah. Bagaimana? Murka dan amarah itu sesuatu yang alamiah sebenarnya, manusia bisa saja, setiap orang bisa terkena apa namanya menjumpai atau merasakan amarah gitu ya. Tapi bagaimana amarah itu dikelola dengan baik sehingga tidak merusak. Pembahasan tauhid dan hari kiamat, masalah taubat dan beriman taubat, kemurahan dan rahmat ganda Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Oke. Kandungan suratnya, Asy-Syura menjelaskan umat manusia akan dibagi menjadi 2 golongan di akhirat. Golongan yang baik, golongan yang buruk. Yang baik berwajah putih bersinar, yang buruk gelap wajahnya. Yang munafik ya remeng-remeng, bersinar juga tapi remeng-remeng. Kiep-kiep. Nah, itu bahasanya kiep-kiep udah. Kayak lampu tempel itu. Berisikan perintah pada para nabi-nabi untuk menegakkan agama. Setiap nabi punya kewajiban tabligh, menyampaikan agama, entah untuk diri dan keluarganya, entah untuk umatnya.
Kalau untuk umatnya namanya Rasul. Kalau untuk dirinya sendiri sama keluarganya namanya Nabi. Keutamaan surah nih, boleh ibu-ibu kalau ini ulama sebagian berpendapat seperti ini ya. Kalau ada yang melaksanakan nggak apa-apa. Membaca surat Asyura dapat menghilangkan rasa takut bagi yang membacanya. Kalau kita lagi rada takut, berharap kepada Allah agar kiranya hadirkan rasa tenang dan berani pada diri kita. Surat ini dipercaya bisa menghilangkan ketakutan dalam diri. Rasa takut itu bisa rasa takut terhadap orang jahat maupun pada kezaliman yang dialami. Apapun ketakutan. Baca surat Asyura. Membaca surat ini sebagai doa untuk menghilangkan rasa lelah. Setelah bekerja semalam, tubuh pasti merasa sangat lelah. Membaca surat Asyura dapat membantu meredakan perasaan lelah setelah seharian bekerja. Ini apa namanya? Para ulama yang menyebutnya. Mendatangkan kebaikan. Umat Muslim membaca surat ini dipercaya akan mendapatkan 10 kebaikan ya, sejumlah Muslim yang lainnya. Artinya 10 kebaikan orang Muslim membaca ini kita akan dapatkan. Keistimewaan lain. Ini bibi yang kami akan nih. Ada di dalam ayat ke-80, kalau kita sakit boleh minta kesembuhan sambil berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan membaca wa idza maritu fa huwa yashfi. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit dia akan menyembuhkan. Ya, kalau aku sakit dialah yang akan menyembuhkan. Tuh. Wa yashfi. Wa yashfi itu menyembuhkan. Sekarang sabab nuzul ayat 16. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di ma istujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Nah, itu ayat ini, ayat ke-16 ini berbicara tentang apa itu? Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir bersumber dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fatah surat Al-Nasr, berkatalah kaum musyrikin Mekah kepada orang-orang beriman, orang-orang yang telah berbondong-bondong masuk Islam, keluarlah kalian dari negeri kami, diusir. Mengapa menetap saja di sini? Maka turunlah ayat ini Syura ayat 16 sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk kepada orang-orang yang memilih kembali syirik. Karena diurus sekarang merasa diusir, lah daripada diusir lebih baik saya syirik aja. Gitu. Jadi ayat ini mengkritik mencela orang-orang yang sudah masuk Islam gara-gara mereka diusir lalu mereka menjadi murtad lagi. Gitu. Terus ayat 23 26. Ini nih. Ini tentang dakwah Nabi ya. Tentang dakwah Nabi. Apa isinya ini? Yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mengharapkan upah sedikit pun atas misinya itu kecuali menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan. Setelah turun ayat ini sebagian dari mereka orang-orang berkata, kalau demikian pantaslah ia selalu membela sanak saudaranya. Maka Allah menurunkan ayat berikutnya Syuara 24-26 yang bantah terhadap tuduhan mereka dan anjuran untuk bertobat atas perbuatan itu. Itu dibantah bahwa Nabi SAW melakukan itu bukan karena atas nama keluarganya, tapi semata-mata diperintah oleh Allah. Gitu ya. Itu tuh. Dan ayat terakhir, ayat 27, sabab nuzul yang ingin disampaikan di sini. Itu ayat ke-27 bahwa ayat ini turun untuk menanggapi angan-angan ahlu suffah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazil biqadri ma yasha innahu bi'ibadihi khabir. Ya, ini orang-orang yang miskin yang tinggal di Madinah di Masjid Nabawi agar diberi rezeki yang berlimpah ruah. Allah menegaskan bahwa Allah menurunkan rezeki kepada siapa saja sesuai kadar yang diinginkannya dan kemampuan yang akan ditanggungnya. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggalnya di tepian Masjid Nabawi, nggak punya rumah, mereka tidurnya di situ, tinggalnya di situ, namanya Ahlu Suffah. Namanya Ahlu Suffah. Nah, Ahlu Suffah ini berharap apa? Berharap kiranya Allah hadirkan rezeki yang banyak kepada dirinya. Maka Allah katakan turun ayat bahwa semua rezeki sudah Allah atur kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Demikian
para bunda yang kami muliakan, rangkaian kajian kita masih ada kesempatan beberapa menit. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dan apa yang kami sampaikan, kami silahkan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Sudah. Insya Sudah cekap ya, kayaknya sudah cukup. Alhamdulillah Alhamdulillah. Allah. Baik, silakan Ustadz, karena waktu juga yang telah membatasi, silakan ditutup dengan doa Ustadz. Oh, baik. Bapak yang muliakan, mari kita sempurnakan pertemuan kita malam hari ini. Bermohon kepada Allah kiranya apa yang kita lakukan menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah SWT. Segala apa yang kita hajatkan, semoga Allah wujudkan, semoga Allah istijabah apa yang kita harapkan. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Yassir lana umurana wa sil amanana balligh maqasidana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Sama Ibu semua. Kami monggo. Live Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.